Lo berdua inget kan cerita terakhir dari Dayat yang udah ngebunuh Mawar, habis itu dia ngebunuh Delima. Nah, kejadian tragis setelah Delima meninggal ini gak ngebuat Dayat jerak gitu loh. Dia malah makin sengaja buat nyari terus siapa biduan selanjutnya. Tapi walaupun belum ada biduan buat orkes dangdutnya, tapi Dayat terimalah apapun tawaran setiap hajatan. Tapi konsepnya sekarang jadi kayak cuman instrumen doang. Jadi kalau ada orang mau nyanyi, nyanyi juga gak apa-apa gitu. Karena kan biduannya dua-dua meninggal nih kan. Akhirnya konsep itu dilakuin lah sama orkes dangdutnya si Dayat ini. Nah pas banget Bi, Nat. Ada tawaran hajatan dari salah satu kampung di daerah Jawa yang belum pernah Dayat datengin sebelumnya. Waktu itu kan orkes Dayat ini banyak banget tawaran dan udah keliling Jawa gitu kan, karena udah terkenal gitu. Nah tapi ada satu daerah yang belum pernah orkes Dayat datengin. Nah si kampung ini nih. Dan ternyata juga si kampung ini kan ngundang orkes Dayat. Katanya kampung ini tuh mau ngebayar orkes Dayat itu 3 kali lipat dari harga orkes dia biasanya. Ya dapat tawaran kayak gitu ya Dayat dan teman-temannya pasti semangat banget lah. Walaupun mereka belum pernah ke kampung ini nih. Apalagi si Dayat, dia mikir kayak ternyata kematian Mawar dan Delima pun juga gak ngebuat pemasukan orkes jadi berkurang, bahkan nambah 3 kali lipat bahkan kan. Iya. Yaudah akhirnya mereka berangkatlah ke kampung ini. Kampung ini pun juga tempatnya ada di pesisir Jawa juga, tapi 3 jam dari kampung si Dayat ini. Oke. Singkat cerita, nyampelah Dayat dan teman-teman orkesnya ini di kampung ini sekitar jam 2 siang. Mereka kan tempat hajatannya dulu, beres-beresin alat, setup gitu. Abis itu disuruh sama warga desa ini ke rumah tunggunya dulu yang udah disediain sama orang kampungnya. Jadi Dayat itu main di hajatan sekitar jam 8 malam sampai jam 1 pagi Bi. Biasanya kan hajatan kalaupun saya malam mulai dari pagi, jadi kayak semalam suntuk gitu kan. Nah tapi hajatannya cuma 5 jam, mulainya dari malam pula sampai tengah malam. Sebenarnya ada beberapa orang personel si Dayat ini ya yang bingung kayak, masa jam mainnya aneh. Tapi Dayat tuh juga bilang kayak, ya kita dibayar 3 kali, ya masa lo pada nolak gitu, masa kalian pada nolak. Iya benar. Akhirnya tetap diain lah. Udahlah mereka nunggu tuh di rumah itu sekitar jam 5 sampai jam 7 malam. Nah rumah tunggunya ini tuh kayak rumah kosong, tapi dijadiin rumah singgah gitu sama si orang kampungnya ini. Sampai sekitar jam 6-an pas maghrib, ada salah satu kayak gitarisnya Dayat ini lagi kamar mandi di rumah itu. Nah jendela kamar mandi tuh langsung ngadep ke kebun pisang gitu Bi. Nah, kalau kita nengok ke kanan ke jendelanya langsung lihat kebun pisang, kebayang kan? Dan pas nengok ke kanan ke jendela itu tuh nggak ketutupan apa-apa, nggak ada kordennya. Jadi langsung kelihatan jelas banget tuh keluar tuh ada apa bentukannya gitu. Si orang ini nih, si gitaris Dayat ini namanya Narto. Nah Narto ini salah satu orang yang merkosa Mawar barengan sama si Dayat. Jadi si Narto ini lagi buang air besar karena dia kayak selalu tiap mau hajatan tuh selalu buang air besar karena deg-degan gitu. Udahlah pas dia buang air besar, dia bersih-bersih. Nah pas lagi bersih-bersih, dia tuh ada salfok Bi. Nah, karena dari dalam kamar mandi tuh dia ngerasa kayak di luar jendela tuh kayak ada yang lewat-lewat gitu. Bayangan lewat-lewat gitu. Sesekali ini pas dia udah selesai bersih-bersih, ya atau cuci tangan gitu lah, dia tuh suka kayak nengok ke arah jendela. Karena dia ngerasa kayak, kok ada orang lewat dan gue tuh kayak ngerasa diawasin gitu sama orang. Akhirnya di sini si Narto, karena ini di kamar mandi juga gitu kan, ngapain orang ngintipin. Tapi pas dia nengok ke arah jendela, ternyata kosong, cuman kebun pisang doang tuh yang dia lihat. Udahlah dia beres-beres lagi, dan pas mau keluar kamar mandi, Narto tuh ngerasa banget kalau ada sesuatu karena dari ekor mata dia tuh dia ngerasa kayak ada orang lagi di luar jendelanya. Akhirnya dia nengok lagi lah ke arah pohon pisang itu yang keluar jendela itu. Ternyata dia ngeliat di antara beberapa pohon pisang itu yang ada di luar jendela, ada kali Bi, sekitar 8 orangan lagi berdiri tegak gitu ngadep ke arah kamar mandi, ke arah Narto dengan tatapan kosong. Nah 8 orang itu tuh kayak warga desa biasa, tapi matanya putih semua, gak ada lingkaran itu sama sekali. Terus baju compang-camping kayak abis kecelakaan, dan mereka semua tuh korengan gitu lebih Nat. Mukanya 8 orang ini berdarah-darah korengan ngeliatin Narto dari luar gitu. Yang ngeliat kayak gitu Narto panik banget lah. Dia langsung buru-buru keluar kamar mandi tuh. Nah pas keluar kamar mandi, dia tuh cuma diem aja, dia gak berani ngomong ke teman-temannya. Dia mikir kalau dia ngomong ke teman-temannya, takutnya teman-temannya pada takut, dan kalau misalnya dia ngomong, takutnya warga desa juga denger gitu. Akhirnya dia pendem sendiri tuh apa yang dia lihat barusan. Udahlah akhirnya jam udah nunjuk jam 8, akhirnya mereka siap-siap tuh buat naik panggung. Mulailah mereka main musik, ngiringin pengantinnya masuk. Itu kan ini hajatan nikahan orang gitu kan. Nah pas sebelum pengantinnya masuk, Dayat tuh salfok karena yang dia lihat tamu-tamu undangan di sana tuh mukanya tuh
pada nggak seneng gitu loh Bi. Nah, harusnya kalau misalnya orang nikah ini mukanya pada seneng kan, apalagi tamu-tamunya juga gitu. Iya. Dan ini tamunya rame, terus juga kelihatan bentukan si pengantin dan keluarga itu kelihatan gitu. Tapi kayak yang si Dayat lihat, muka si tamu-tamu itu pada pucet dan diem aja, tatapannya kosong gitu. Nah, Dayat tuh di situ kayak bingung sambil main keyboard, kan dia main keyboard gitu kan di orkes ini. Dia sambil main keyboard, tapi itu refleks lihat teman-temannya, kayak dia tuh berharap kayak lo pada ngeliat gak sih gitu loh. Nah, pas dia lagi ngeliatin teman-temannya, ternyata Narto pun juga ngeliat Dayat dan kayak ngasih kode isyarat kayak udah ada yang nggak beresnya kayaknya gitu loh. Jadi kayak jangan dibahas dulu gitu. Lagi-lagi ya mereka harus profesional, udah dibayar mahal, ya pasti harus ngisi acara sampai beres dong sampai jam 1 nih. Dengan lihat tamunya kayak gitu, dan ditambah lagi tiba-tiba mereka ngeliat si beberapa orkestrasi Dayat ini, si personilnya, kalau pengantin hajatannya itu tuh pakai makeup, tapi bentukan aneh banget Bi, makeupnya tuh. Pengantin cowok dan cewek tuh kayak menor banget gitu si makeupnya. Bahkan baju pengantinnya pun juga kayak pakai dress dan jas, tapi itu compang-camping, banyak robekan, banyak kotoran gitu. Nah di situ akhirnya anak-anak orkes dangdut si Dayat tuh udah mulai makin deg-degan pada ngelihat semua nih akhirnya, nggak cuma Narto sama Dayat doang. Dan puncaknya tuh sekitar jam 12 Bi. Nah, dari jam 8 sampai jam 11-an, tamu-tamu, keluarga, dan pengantinnya tuh kan yang tadi gue bilang diem aja, mukanya pucet gitu kan. Nah, ada yang joget-joget, tapi tuh kayak jogetnya tuh santai, kaku gitu lah. Nah, tapi pas jam 12 nih, jam 12 malam banget, pas musiknya lebih kenceng, tiba-tiba semua orang yang ada di hajatan tuh langsung kayak joget serentak, tapi jogetnya kayak orang gila. Gak sesuai beat, dan bukan joget Jawa juga, joget itu kayak joget orang kesurupan gitu loh. Aduh. Dan itu banyak banget Bi, semua tamu, keluarga dan pengantinnya tuh semua kayak gitu. Wah, gue ngebayangin merinding lagi mau anjing. Serem banget kan Bi. Nah dan gilanya lagi, orang-orang yang joget kayak kesurupan itu tuh sambil teriak-teriak. Jadi tuh di kampung tuh chaos banget lah. Jadi intinya kayak bener-bener berubah 180 derajat Bi. Nah dari jam 12 malam yang orang tuh pada kesurupan, sama jam 8 sampai jam 11 yang orang tuh pada pucat, diem aja gitu loh. Iya. Terus semua tamu yang lagi joget-joget, yang kayak kesurupan tuh sambil teriak-teriak, akhirnya tuh mereka semua, orang-orang ini tuh kayak jalan pelan-pelan ngedeketin Dayat dan personel orkesnya. Terus mereka tuh naik ke atas panggung. Habis itu orang-orang ini semua tamunya itu tuh kayak nyengkram badannya semua personel Dayat sambil teriak-teriak. Anjing. Lo kebayangkan, jadi kan orkes tuh ada di atas panggung, ya tamunya kan ya di bawah dong. Ini tuh mereka sambil teriak-teriak, sambil joget kesurupan, mereka tuh naik semua ke atas panggung. Dan semua personel Dayat tuh dicengkram badannya semua sama si tamu-tamu ini. Anjir, kayak rusuh gitu. Iya, kayak zombie lah kasarnya Bi. Nah dan yang lebih aneh lagi dan seremnya lagi nih, ada satu warga desa sana yang lagi nyengkram badannya Dayat. Dan pas Dayat nengok ke arah si cewek ini, si orang ini, ternyata mukanya berubah jadi mawar. Fuck. Yang mana mawar udah meninggal. Iya. Tapi Dayat ngeliat jelas banget warga desa ini yang nyengkram badannya dia, mukanya tuh mawar. Wah di situ Dayat dan personel kepanikan semua. Dan Dayat langsung lah ngajak teman-teman buat turun dari panggung dan cabut ke rumah Tungui lagi. Dia udah gak ngurusin lah, walaupun ini belum beres acaranya ya. Tapi karena dia tahu ini udah chaos banget, akhirnya mereka cabut tuh semua. Jadi jam 12 malam mereka cabut tuh sambil nunggu semua warga desa sadar dan hilang lah. Karena banyak banget alat-alat orkesnya dia kan di atas panggung gitu kan, gak mungkin mereka cabut gitu aja kan. Iya benar. Nah singkat cerita, sampai sekitar jam 1-an pagi, kan mereka lagi nunggu nih di rumah tunggunya kan. Pas jam 1-an malam, pas mereka lagi ngintip dari rumah tunggunya ini, akhirnya mereka ngelihat semua warga desa tuh hilang, entah kemana. Tapi yang aneh lagi Bi, nggak cuma warga desa itu doang yang hilang, tapi panggungnya hilang, rumah warga di sana hilang, dan semua personel orkes ada tuh ngelihat kalau si tempat manggungnya si Dayat dan teman-teman ini semua tuh berubah jadi kuburan. Bangsat. Jadi dia sadar kayaknya tuh ya ini bukan acara beneran. Iya. Ini kayak hajatan setan gitu loh. Gila. Nah karena mereka ketakutan banget, akhirnya mereka buru-buru clear up alat-alat orkesnya lah. Dan habis itu mereka baliklah ke desa mereka masing-masing nih, sekitar jam 1:30 pagi. Di situ tuh Dayat sadar kayaknya ini tuh ulah mawar yang emang mau ngancurin orkes Dayat. Karena dia ngeliat tadi ada satu warga yang nyengkram badan dia dan itu mukanya mawar gitu kan. Dan dia yakin banget kalau misalnya desa gaib ini sebenarnya yang ngebuat tuh mawar biar neror si Dayat ini. Nah ulah mawar ganggu kehidupan Dayat ini gak cuma di situ doang Bi. Nah ternyata sampai di rumah Dayat pun, bahkan sampai istri Dayat, si Sri ini juga kena ulah si mawar ini. Jadi di malam itu, pas Sri lagi nungguin Dayat pulang dari si kampung gaib ini nih, Sri kan lagi sendirian kan di rumah, dan itu sekitar jam 2-an pagi gitu lah. Sri lagi beres kamar, karena pas Dayat pulang, ya dia tuh pengen rumahnya udah rapih, jadi suaminya tuh bisa langsung tidur.
Nah tiba-tiba Sri tuh denger Bi, Nat, pas lagi beres rumah, beres kamar nih, kayak ada suara lantunan lagu yang biasa orkestra Dayat bawain. Bahkan Sri denger ada suara cewek gitu nyanyi. Nah padahal di dekat rumah Sri tuh bener-bener gak ada acara sama sekali, gak ada hajatan sama sekali, dan tadi itu udah sepi banget, gak ada suara gitu. Sri tuh sebenarnya deg-degan banget, tapi ya dia coba tenang dan gak pedulin suara itulah. Dan akhirnya tiba-tiba suara itu hilang dengan sendirian nih pas lagi beres kamar. Nah pas Sri udah selesai beres kamar dan dia belum bisa tidur, Sri tuh iseng lah kayak make up sendiri gitu sembari nunggu suaminya pulang. Nah pas Sri lagi make up, ya pasti kan dia ngaca gitu dong sambil make upan gitu kan. Nah dia tuh ngeliat Bi, Nat, kayak ada bayangan gitu lewat dari belakangnya dia. Dia lihat dari kaca gitu kan, pantulan kaca gitu tuh. Dia ngeliat kayak ada orang lewat bayangan gitu. Sesekali ya pasti Sri nengok ke belakang dong, ngeliat ngecek ada apaan gitu. Pas dia nengok ke belakang ya ternyata kosong, gak ada apa-apa. Sri lanjut lagi lah make upin mukanya. Nah pas dia lagi make up, tiba-tiba dia ngeliat jelas banget Bi, Nat, dari kaca itu, di belakang dia, belakang Sri, ada sosok mawar lagi berdiri ngeliatin Sri dengan bentukan mawar tuh berdarah di sekujur tubuhnya. Dan Sri ngeliat jelas banget kalau mukanya si mawar ini tuh udah dikulitin, udah gak ada kulitnya, daging doang gitu. Lo inget kan kalau mawar tuh dikulitin sama si Dayat, si suami Sri. Iya. Nah Sri tuh ngeliat jelas banget kayak gitu Bi, Nat. Ya Sri langsung nengok lah, ke refleks liat ke belakang kan. Pas dia nengok, lagi-lagi di belakang Sri kosong, gak ada apa-apa. Nah tapi pas dia nengok ke arah kaca, dia ngeliat muka dia yang udah dia make upin secantik mungkin itu, tiba-tiba berubah jadi darah semua Bi. Nih. Wow. Jadi muka si Sri udah berdarah, dan di sebelahnya Sri, dia ngeliat dari kaca nih ya, itu persis ada mawar yang lagi berdiri dengan muka mawar yang tadi gue bilang tuh kulitnya nggak ada sama sekali, tapi sekarang papasan sebelah-sebelahan gini. Ya, anjir. Tadi kan pertama dia belakangnya kan, Iya. sekarang sebelahan gitu. Wah di situ Sri langsung teriak kenceng banget. Dia langsung buru-buru keluar dari rumah dan dia langsung ngungsi di rumah tetangganya ya, sambil nungguin Dayat pulang karena dia nggak berani kan di rumah sendirian. Nah singkat cerita, sekitar jam 5 atau jam 6 pagi Dayat pulang tuh, akhirnya sampai rumah lah. Di rumah yang nggak ada Sri, dia langsung nelfonin Sri lah, kayak nyari istri gue kemana gitu. Untungnya Sri bangun dan langsung angkat tuh teleponnya Dayat. Dia tanya lah sama Dayat, dia di mana, Sri di mana gitu. Si Sri bilang kalau dia di rumah tetangganya. Dayat tuh langsung kebingungan kayak, lah kenapa tiba-tiba Sri di rumah tetangganya, kenapa nggak nungguin suaminya pulang gitu loh. Sri di telepon tuh cerita kalau dia diganggu sama sosok yang kayak mawar tengah malam pas dia lagi nungguin Dayat pulang. Sri jadi kayak curiga gitu lebih, Nat. Kayaknya nih ada apa-apa sama mawar gitu. Apalagi si Sri udah lama banget gak ketemu mawar. Nah selama ini ternyata tuh Dayat bilang kalau mawar tuh harus pulang kampung karena ada urusan keluarga. Jadi tuh Dayat gak cerita apa-apa gitu loh soal mawar ke Sri. Di situ tuh Dayat sebenarnya takut karena dia dengar istri udah digangguin, tapi dia yakin kayak dia harus percaya diri, dia harus yakin kalau misalnya istri tuh nggak boleh tahu gitu. Kalau misalnya mawar tuh ngeganggu keluarganya. Nah akhirnya Dayat bilang lah ke Sri kalau Sri mungkin kecapean dan kurang tidur, makanya lihat yang enggak. Nah tapi di situ tuh Sri nggak langsung percaya gitu aja Bi, Nat, sama omongan Dayat. Apalagi ternyata Sri tuh bilang ke Dayat, tadi aku denger Mas, sosok mawar itu bisikin aku, suamimu harus bertanggung jawab atas semuanya. Wah anjir.